Selamat siang, Ibu Selamat Lina. siang, halo Bu Nur Fitri. Apa kabar Bu Nur Fitri? Alhamdulillah baik, Bunda. Sehat ya. Bagaimana Bagaimana kabar nih? Bu Lina? Sehat, terima kasih. Bu Nur Fitri, bagaimana perasaannya siang ini? Wow, sangat luar biasa sekali. Masya Allah, terima kasih ini buat P4TK, TK, dan BLB, dan sekaligus Bu Lina yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan kontribusi sedikit lah ya, Bu. Oh, kami Kita yang senang ya, berbagi. karena Bu Nur Fitri ini orang yang luar biasa ya. Dia ini memiliki keistimewaan ya, atau sejumlah prestasi ya. Nanti akan saya ceritakan siapa Bu Nur Fitri ini. Saya akan Wah, coba mengundang pembicara kedua ya, Pak Herdi. Halo Pak Herdi. Baik, sambil menunggu Pak Herdi hadir di antara kita, saya akan ceritakan dulu siapa nih Bu Nur Fitri ini. Pasti sahabat luar biasa juga penasaran siapa sih ini Ibu Nur Fitri ini ya. Pasti penasaran. Yang jelas Ibu Nur Fitri adalah seorang pendidik ya, Bu Nur Fitri. Kemudian dia itu orang Brebes ya. Dia lahir tahun 1981. Masih muda ya, lebih muda dari saya, jauh lebih muda dari saya ya. Dia sudah mulai mengajar di Taman Kanak-Kanak itu sejak tahun 2013 ya Bu Nur ya? Iya. betul. Nah, ini guru yang luar biasa juga, dia itu menulis buku ya. Dia tergabung dalam forum Lingkar Pena ya di Cirebon ya Bu Fitri. Dia tergabung di dalam komunitas para penulis nih ya Bu Fitri ya, Bu Nur Fitri. Iya, Oke. betul. Dia juga sudah menghasilkan sebuah buku yang judulnya Solo Parenting. Wah, keren nih Bu Nur Fitri. Kita bisa beli buku Bu Nur Fitri di toko ini, sudah mulai bisa beli ya? Bisa. Oke. Kemudian dia juga rajin menulis di blog. Masih aktif ya blognya Bu Nur Fitri? Insya Allah masih aktif, Bunda. Keren banget nih, rajin nulis ya. Guru yang rajin nulis pasti hebat ini ya. Kemudian dia juga sebagai kontributor pada Anggun PAUD Kemdikbud.go.id. Kemudian juga dia kontributor pada bludus.com. Nah, kemudian dia juga kontributor pada sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id dan pada sistervillah.com. Oh, luar biasa, sibuk dia menulis ya di situ ya. Keren banget nih. Oke, ini Pak Herdi kayaknya sudah hadir nih Bu Nur, ini pembicara kedua kita. Halo Pak Herdi. Oh, masih ada trouble ya dengan suaranya. Baik. Ibu Nur, Bu Nur akan Iya, berbicara Bu. mengenai menggunting ya, bahwa menggunting itu juga bisa dilakukan sebagai aktivitas pembelajaran yang diharapkan bisa melatih motorik halus anak ya, Bu Nur Fitri ya. Iya, betul sekali, Bu Lina. Oke, oke. Nah ini orang tua, ini untuk anak usia dini ya, Bu Nur Fitri ya. Iya, betul. Ya, mungkin banyak orang tua yang khawatir sebenarnya memberikan gunting ini pada anak-anak. Aduh, khawatir tertusuk, ya tergunting dan sebagainya. Padahal sebenarnya ini bisa diberikan kepada anak, dilatih menggunakan gunting sejak dini ya, Bu Nur Fitri ya. Iya, betul, Bu Lina. Oke, sahabat luar biasa ini sudah mulai penasaran. Mungkin saya akan nyapa dulu sahabat luar biasa ya, Bu Nur Fitri ya. Terima kasih kepada sahabat luar biasa yang sudah tergabung dengan kami nih, yang duluan hadir nih. Saya akan sapa nih. Halo Bu Sutiah Tiah. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Ada juga Pak Yayan Sudriana. Halo Pak Yayan, apa kabar? Ada Bu Ane Ospara, kemudian ada Ibu Setiawati, apa kabar? Halo, terima kasih sudah gabung. Kemudian ada Ibu Nathanael Silitonga, masih banyak lagi. Terima kasih ya yang sudah hadir. Baik, ini kita akan mulai mendengarkan paparan dari guru hebat ini ya, Bu Nur Fitri ya. Oke, silakan Bu Nur Fitri akan memaparkan materinya ya bagi sahabat luar biasa. Silakan Bu Nur Fitri. Iya, terima kasih Bu Lina atas waktunya. Ini senang sekali bertemu dengan Bu Lina nih hari ini. Alhamdulillah sekali ya Bunda, Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Sebuah kesempatan yang luar biasa dari program P4TK PLB ini yang bertajuk Dari Guru untuk Negeri. Alhamdulillah saya diberi kesempatan di sini untuk menyampaikan hal terkait motorik halus. Seperti yang
Bu Lina sampaikan tadi bahwasannya saya berasal dari TKIT Ibnu Abbas Cirebon. Bunda Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate, adakah yang dari Cirebon? Sepertinya kita bisa bertatap muka langsung nanti ya. Semoga nanti ke depannya dari guru untuk negeri ini akan memberikan banyak sekali inovasi, berbagi praktik baik dan demi kemajuan pendidikan anak usia dini. Ya, betul sekali seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Lina, bahwasannya selain bertugas di TKIT Ibnu Abbas, saya juga menjadi kontributor di beberapa situs atau website Kemdikbud terkait pendidikan anak usia dini seperti Anggun PAUD dan Sahabat Keluarga. Nah, pertanyaannya mungkin kalau ada yang menanya, biasanya banyak sekali yang menanyakan ke saya, kenapa sih suka menulis seperti itu ya? Sebenarnya mungkin kembali lagi kepada basic saya yang sebenarnya karakternya introvert begitu. Jadi melalui tulisan ini walaupun di belakang layar tapi ada banyak sekali manfaatnya, yaitu bisa mengikat makna tentang kehidupan di sekitar kita. Di lingkungan PAUD atau pendidikan anak usia dini itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita catat, perlu kita renungi kembali, evaluasi apakah tindakan kita selama ini sudah tepat atau belum. Jadi sarana menulis ini sebenarnya baik sekali untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Nah, harapannya pula dari keterampilan atau kegiatan saya menjadi kontributor di Kemdikbud, ini bisa menggerakkan dan menginspirasi bagi para pegiat pendidikan anak usia dini agar lebih bersemangat untuk menciptakan pendidikan anak usia dini yang lebih hebat lagi. Baiklah, insan edukasi, sahabat luar biasa dan classmate, paparan kali ini di program Guru untuk Negeri dengan topik Fine and Gross Motor Activities. Insya Allah akan saya ambil topik mengenai menggunting itu penting. Nah, menggunting itu penting, kegiatan menyenangkan juga untuk anak usia dini. Oke, tapi ada hal lain yang perlu kita cermati juga. Bisa ke slide berikutnya, Bunda. Ada satu pertanyaan nih yang bisa saya awali ya kali ini ya, gunting. Ketika Bunda atau Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate, melihat gunting, kemudian dipegang oleh anak-anak, kira-kira apa yang ada di benak ayah Bunda? Gunting itu mengkhawatirkan atau tidak bagi anak usia dini? Silahkan tulis dulu di kolom komentar ya, Bunda Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Baik, sambil saya sapa juga nih. Ternyata ada yang dari Cirebon juga hadir, dari Maumere juga ada, Masya Allah. Nah, boleh Bunda dan Yanda menuliskan apa yang ada di benak Bunda Yanda terkait gunting ketika dipegang oleh anak usia dini. Mengkhawatirkan atau tidak nih? Wow, udah ada dari Bunda Nur Safitri. Mengkhawatirkan jika tanpa pengawasan. Oke. Kemudian Bunda Yulia Hartati juga seperti itu. Mengkhawatirkan ya Bun ya, betul sekali. Iya, merasa khawatir dan harus didampingi. Oke. Kemudian selanjutnya, oh iya, ada Bunda tidak berbahaya katanya nih, Bu Titik Sutiasmila. Oke, jika dalam pendampingan orang tua atau guru ya Bun ya. Baik, nah betul sekali. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yanda yang ditulis di kolom komentar, bahwasanya gunting, kegiatan menggunting tidak akan mengkhawatirkan bagi anak usia dini asalkan terdapat pendampingan dan pengawasan dari para orang yang lebih dewasa. Nah, Bu Linawati mengatakan bahwa bila yang tajam, gunting yang tajam
Itu mengkhawatirkan, tapi ada gunting khusus untuk anak usia dini yang dapat diperkenalkan pada anak PAUD. Oke, hebat sekali. Nah, seringkali ketika saya mengajar begitu ya Bun, Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate, banyak sekali keluhan. Bu Guru, maaf, anak saya jangan disuruh menggunting ya, soalnya pernah ada kasus menggunting rambutnya sendiri. Itu ada kasus atau keluhan yang seperti itu kepada saya disampaikan. Kemudian ada kekhawatiran lagi, aduh anak saya tuh pernah main gunting terus tangannya tergores Bu Umi. Oh iya, saya lupa sebelumnya saya biasa dipanggil Umi Fitri di TK saya ya Bunda Yanda ya. Kemudian ada keluhan lagi bahwasannya pernah ada anak usia dini yang menggunting uang, menggunting rambut, menggunting kain, seperti itu. Memang keluhan-keluhan itu banyak terjadi ya Bun, Yanda, insan edukasi, sahabat luar biasa dan classmate. Nah, sekarang bagaimana caranya seorang guru meyakinkan orang tua murid agar percaya bahwa anak-anak pun mampu menggunakan gunting untuk aktivitas menggunting dengan pola agar tidak tergores. Slide berikutnya Bunda. Oke. Di topik kali ini seperti yang kita ketahui bersama adalah topiknya fine and gross motor activities. Dari hari Senin, Selasa hingga Rabu dan hari ini pasti Bunda Yanda semuanya sudah mengetahui bahwasannya kegiatan fisik motorik yang ada pada kurikulum pendidikan anak usia dini itu terdiri dari motorik halus dan motorik kasar. Jika motorik kasar itu berupa menggerakkan otot-otot besar, sedangkan kegiatan yang berkait dengan motorik halus itu akan menggerakkan otot-otot kecil. Koordinasi mata dan tangan sangat diperlukan di sini, sehingga kegiatan menggunting ini pada akhirnya akan membantu perkembangan keterampilan tangan dan mata agar anak menuju persiapan awal keterampilan menulis. Tentunya pada era sekarang ini kegiatan di SD, sekolah dasar, walaupun itu masih kelas 1, tapi kita ketahui bersama sungguh sangat luar biasa beban materi. Kalau kita sebut beban, mungkin beban bagi anak-anak yang kemampuannya masih belum mencapai perkembangan untuk memenuhi materi di kelas lanjutan di SD kelas 1. Nah, itulah beban terberat atau tantangan, kita menyebutnya tantangan saja ya, agar kita semakin semangat ya. Tantangan paling luar biasa bagi guru TK atau guru anak usia dini agar mampu menyiapkan anak-anak untuk persiapan awal menulis. Slide berikutnya Bunda. Agar kita makin semangat dalam membentuk atau mencari ide-ide kegiatan motorik halus ini, kita harus tahu dulu nih Bunda. Tujuan dari kegiatan motorik halus ini apa saja ya? Yang pertama, mampu memfungsikan otot-otot kecil tadi. Yang kedua, mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata. Dan paling penting lagi adalah mampu mengendalikan emosi. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan kegiatan motorik halus, jangankan kita ya Bunda Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate, kita saja terkadang ketika meronce atau menganyam sebagai orang dewasa terkadang tidak sabar, tidak mampu untuk mengendalikan emosi. Nah, apalagi anak usia dini yang kisaran umurnya antara 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, kemudian 5 sampai 6 tahun, itu sungguh sangat
menantang bagi mereka kegiatan-kegiatan motorik halus ini. Nah, contoh-contoh kegiatan motorik halus ini antara lain merobek, meremas, melipat, menggunting, mengancingkan baju. Adapun untuk metode dalam pembelajaran motorik halus ini, Bunda Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate bisa menggunakan metode tanya jawab antara guru dan peserta didik. Nah, tanya jawab ini bisa menjadi sebuah kegiatan yang menuju ke arah proses saintifik. Masih ingat tidak ayah bunda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmates, apa itu proses saintifik? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Iya, proses saintifik ini sangat bagus sekali dan sangat menunjang sekali untuk meningkatkan high order thinking skill bagi anak usia dini. Iya, masih ditunggu nih ayah bunda, kegiatan atau apa saja proses saintifik bagi anak usia dini. Salah satunya saya kasih bocoran ya, tapi insya Allah sahabat luar biasa insan edukasi dan classmate pasti sudah sangat paham ini proses saintifik pada anak usia dini itu apa saja. Salah satunya yang pertama yaitu mengamati. Nah, oke, ada menyimak, betul. Mengamati, menanya, oke. Bunda Suryani Robani tepat sekali. Mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Oke, siap. Kemudian Anne Ospara, mengamati, mengkomunikasikan objek yang dipelajari. Oke, siap. Selanjutnya, ada apa lagi? Oke, Ibu Badriah Ayu, ada proses berpikir ya dalam proses saintifik ya Bun ya. Iya, tepat sekali. Kemudian, iya, menanya. Bapak atau Ibu Ramsude ini, betul sekali untuk Ibu Tumiartini Ahmad. Bahwa kegiatan saintifik itu mengamati, tanya jawab, mengkomunikasikan, dan menalar. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi ya Bunda ya. Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Bahwasanya tadi yang pertama, mungkin perlu dicatat sedikit ya karena tidak ada di PowerPoint, bahwasannya metode pembelajaran motorik halus, baik itu motorik halusnya berupa melipat baju, atau mungkin meremas, merobek, atau mengancingkan baju, itu yang pertama bisa berupa metode tanya jawab. Jadi antara guru dan peserta didik itu melakukan tanya jawab. Tanya jawab ini salah satunya termasuk pada proses saintifik. Iya, betul sekali. Ada yang Ibu Widayati, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Tepat sekali. Nah, proses saintifik tersebut bisa kita terapkan pada metode-metode pembelajaran untuk motorik halus ini. Seperti metode tanya jawab, metode pemberian tugas oleh guru kepada peserta didik, baik itu tugas individu ataupun kelompok gitu ya. Kemudian metode demonstrasi. Nah, ketika metode demonstrasi ini yang perlu sekali pengawasan dan pendampingan untuk anak usia dini ya Bun, terutama bagi usia yang kelas A atau mungkin PAUD. Kalau untuk usia kelas B sudah bisa dilepas. Kalau tadi metode pembelajaran kegiatan motorik halus ada 3 itu. Nah, untuk asesmennya kita biasa memakai asesmen menilai perkembangan anak di kegiatan motorik halus ini seperti mulai berkembang, kemudian ada yang mungkin anak belum berkembang sama sekali, atau ada yang sudah berkembang sesuai harapan, kemudian ada juga yang sudah berkembang sangat baik. Ini harapannya anak-anak ketika melakukan kegiatan motorik halus
itu berkembang sesuai harapan minimalnya ya Bun ya. Alangkah baiknya jika sudah mencapai berkembang sangat baik. Seperti itu. Baik, slide berikutnya Bunda. Oke, manfaat menggunting. Manfaat menggunting agar kita makin semangat nih dalam memberikan kesempatan anak untuk menggunting. Antara lain yang pertama yaitu mengembangkan kekuatan otot jari dan tangan. Otot jari dan tangan ini sangat berpengaruh sekali ketika anak akan melewati masa menulis. Coba bayangkan Bunda, ketika menulis itu tangan yang jari-jari tangan itu yang dipakai adalah jari ibu jari serta telunjuk. Jika ibu jari dan telunjuk ini tidak terkoordinasi dengan baik, tidak lentur dan belum optimal dalam memegang atau sebelumnya belum optimal ketika dilatih pada usia dini, itu pasti akan terasa kesusahan. Bagi anak usia dini sangat penting sekali otot jari dan tangan, terutama dengan koordinasi mata gitu ya Bun ya. Kemudian manfaat menggunting yang berikutnya, mengembangkan sensori motor. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri anak usia dini. Pernah tidak sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate ketika pada saat kegiatan menggunting, tiba-tiba ada anak yang sangat percaya diri sekali, bangga dengan hasil karyanya, walaupun itu hanya menggunting snack, kemasan snack. Ya, pernah tidak yang merasakan seperti itu Bunda Iyanda? Ekspresi mereka sangat senang sekali ketika berhasil menggunting. Umi Fitri, aku sudah berhasil menggunting kemasan permen atau mungkin menggunting snack bolu dan lain-lain seperti itu. Sungguh sangat luar biasa sekali. Mereka sangat antusias, apalagi jika hasilnya bagus. Kemudian pada poin berikutnya, manfaat yang lain yaitu meningkatkan kemampuan untuk bersabar. Kemampuan bersabar ini jika anak tidak atau belum mampu menggunting. Itulah mengapa sebenarnya ketika proses menggunting harus ada proses awalnya. Tidak serta-merta ketika anak memasuki usia sekolah TK, kemudian di sekolah langsung diberikan gunting. Itu sangat sebenarnya sebuah proses yang ada proses yang hilang ketika anak tiba-tiba harus diminta untuk langsung memegang gunting. Tidak semuanya bisa. Hal itu biasanya membuat anak menjadi tidak sabar. Nah, itulah nanti di assessment di terakhir kegiatan motorik halus, salah satunya adalah kita bisa menilai apakah anak itu mampu bersabar atau tidak? Sudah bersabar atau belum? Percaya diri atau tidak? Bangga terhadap hasil karyanya atau tidak? Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah meningkatkan ketelitian dan kreativitas. Ada beberapa anak yang ketika menggunting ataupun melakukan kegiatan motorik halus lainnya, bisa dilihat anak tersebut mempunyai ketelitian atau tidak, mempunyai kreativitas atau tidak. Ketelitian dan kesabaran biasanya ini berbanding lurus ya Bun. Anak-anak yang biasanya bersabar itu biasanya memiliki ketelitian yang tingkat tinggi nih. Berbeda sekali dengan anak yang belum mampu untuk bersabar. Biasanya tingkat ketelitiannya akan lebih di bawah dibandingkan dengan yang anak yang sabar dan teliti. Oke, selanjutnya poin yang keenam yaitu anak usia dini pada proses menggunting bisa mengenal berbagai macam bentuk seperti bentuk simetris, asimetris, menggunting garis lurus, dan garis lengkung. Baik, next slide Bunda.
Baik, terima kasih. Untuk proses selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan kegiatan motorik halus berupa menggunting, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastinya beritahu kepada anak bahwa gunting itu tajam. Nah, ini saya kaitkan kembali dengan proses saintifik yang tadi ya Bunda Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Terkait proses saintifik, anak diajak untuk mengamati. Gunting ini seperti apa sih? Gunting itu terbuat dari apa sih? Kemudian ada hal-hal yang perlu diketahui anak juga mengenai bentuk gunting. Misalkan gunting bentuknya apa ini anak-anak? Mungkin warna guntingnya. Dan yang paling utama ketika sebenarnya kita bermaksud untuk melakukan pengawasan gitu ya kepada anak-anak, tapi kita masukkan ke dalam pembelajaran proses saintifik dalam hal mengamati bahwasanya gunting itu tajam. Kenapa bisa gunting itu tajam? Apa saja benda tajam lainnya seperti itu. Kemudian ajak anak untuk menanya apa saja yang kira-kira bisa untuk menggunting, begitu ya. Terus kita beritahukan juga kepada anak-anak bagaimana sih cara menggunting yang benar. Cara yang menggunting yang benar. Kemudian ajak anak untuk mengasosiasikan, kemudian mengkomunikasikan gitu ya. Ajak mereka berpikir, beranalogi jika gunting ini mengenai benda, pastinya benda itu jika kertas akan terpotong. Jika benda itu berupa plastisin, pasti akan terpotong juga. Bagaimana jika gunting terkena tangan? Ajak anak untuk berpikir seperti itu ya, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Pastinya anak-anak akan berebut untuk mengajukan jawaban. Saya pernah Bunda, kayak gitu. Pasti ada yang seperti itu. Umi Fitri saya pernah tergores jarinya ketika memegang gunting, seperti itu. Jadi sekaligus kita memberikan pemberitahuan kepada anak, sekaligus juga kita ajak anak-anak untuk melakukan proses saintifik, sehingga harapannya ke depan high order thinking ini akan tercapai pada anak usia dini. Nah Bunda Yanda sekalian, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate, beritahukan juga kepada anak benda apa saja yang boleh dan tidak boleh digunting. Misalkan ada anak yang ketika proses tanya jawab mengumpulkan informasi itu ada yang mengatakan bahwa saya pernah menggunting rambut saya, terus kemudian ada yang mengatakan saya pernah menggunting buku, baju. Selalu berikan kesempatan kepada teman yang lain untuk menanggapi. Jadi tidak serta-merta kita yang harus menjawab ya Bunda Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Kita harus memberikan kesempatan kepada teman anak-anak, teman dan anak-anak yang lain untuk menjawab, untuk menanggapi. Sehingga terciptalah metode yang seperti saya sampaikan sebelumnya, metode tanya jawab jadi tersampaikan. Begitu. Anak-anak akan sangat senang dan bangga ketika mampu menanggapi sebuah statement atau sebuah komentar dari temannya. Ini akan menumbuhkan percaya diri kembali ketika anak menanggapi temannya. Nah, kemudian terkait benda apa saja yang boleh dan tidak boleh digunting, kita juga perlu memberitahukan ke anak-anak. Memberitahukan secara tidak langsung dengan
metode tanya jawab tadi, bahwasannya ketika misal kita beritahukan ke anak-anak gitu ya, kita ajak anak-anak untuk berpikir, menganalogikan, mengasosiasikan. Ketika anak-anak menggunting sendirian, apakah boleh kita berikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Biarkan anak-anak untuk menjawabnya kembali, kemudian kita sebagai orang dewasa, guru pada saat terjadi tanya jawab itu kita simpulkan apa saja yang sudah anak-anak berikan tanggapan. Sehingga ketika anak-anak jawab begitu ya, anak-anak saling menjawab, wah kalau menggunting itu Umi Fitri harus ada mama. Kita tanya kembali, kenapa harus ada mama? Anak-anak yang lain pasti akan berebut kembali menjawab. Karena harus dibantu, dipegangin seperti itu. Atau mungkin ada anak lain yang aku belum berani memegang gunting karena tajam dan aku ingat pesan mama untuk menggunting itu harus ditemani orang dewasa. Nah, dari jawaban-jawaban anak kita juga sedikit banyak akan mengetahui tentang pola asuh di rumahnya. Ada beberapa anak yang mungkin sangat taat sekali kepada orang tuanya. Ada mungkin beberapa anak yang mungkin aku mau melakukan apa saja, nggak ada yang marahin tuh Umi Fitri. Ada yang seperti itu. Nah, betul sekali tadi Bunda Yanda yang sudah menjawab tentang proses saintifik. Jadi proses saintifik ini bisa dikenalkan kepada anak-anak melalui metode tanya jawab, walaupun sekalipun itu untuk kegiatan menggunting. Selama ini mungkin ada beberapa yang berpikir bahwasanya kegiatan saintifik itu hanya untuk kegiatan kognitif atau terkait dengan sains. Tidak sama sekali. Kegiatan apapun, motorik kasar, motorik halus, itu bisa kita kaitkan dengan proses saintifik. Baik Bunda Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmates, untuk pemilihan gunting. Betul sekali tadi ada yang mengatakan bahwasanya pemilihan gunting ini harus kita perhatikan. Sebaiknya sih ada penutupnya. Kemudian terbuat dari stainless steel yang tidak mudah berkarat. Kemudian ujungnya tumpul. Begitu. Slide selanjutnya Bunda. Nah, baik Bunda, ini sangat menarik sekali. Tentang tahap menggunting. Tahap menggunting ini untuk anak usia 4-5 tahun itu kita bisa lihat di standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA, bahwasanya usia 4-5 tahun memang baru diberikan kesempatan untuk menggunting bebas. Sedangkan untuk anak usia 5-6 tahun diberikan kegiatan menggunting yang sudah mempunyai pola. Bisa kita perhatikan bersama-sama bahwa tahap menggunting itu ada beberapa macam. Yang pertama, pra menggunting. Bunda-bunda pernah memperhatikan tidak? Ketika mungkin anak usia sangat kecil gitu ya, bayi atau usia udah sebelum PAUD, ketika di rumah mereka suka sekali memegang benda-benda yang kecil. Ada beberapa orang tua, curhatan orang tua ke saya itu ketika anaknya memungut benda-benda kecil itu sangat tidak suka. Begitu. Dikhawatirkan anak itu memungut benda-benda kecil berupa sampah. Nah, ini perlu pengawasan lagi ya Bunda Yanda ya. Memang memungut benda kecil ini sangat dianjurkan untuk kegiatan motorik halus, koordinasi antara tangan dan mata dan kelenturan jari-jari, ibu jari dan
dan telunjuk ini sangat signifikan sekali ketika anak berkegiatan memungut benda kecil ini. Tak lupa kita juga tetap harus mengawasi anak-anak agar senantiasa anak memungut benda-benda yang bersih. Jangan sampai kita ingin mengajarkan anak-anak memungut benda-benda kecil, tetapi ternyata anak-anak tersebut malah memungut sampah-sampah yang di luar sana. Kalaupun itu terjadi ketika anak sampai memungut sampah yang kecil-kecil itu, kita harus siapkan. Sebaiknya tidak melarang anak-anak. Gunakan kata yang positif, tidak langsung, jangan mengambil sampah yang kecil-kecil itu. Ketika sudah terjadi seperti itu, cukup dengan tanyakan, sedang apa, seperti itu. Kemudian alasannya memungut benda kecil yang berupa sampah itu apa? Kemudian tanya kembali, apakah adik atau kakak tahu bahwa ini sampah, bersih atau tidak? Seperti itu ya Bunda Yanda ya. Ketika mungkin sudah terjadi gitu ya, wah kita pengawasannya agak kurang sedikit nih, ternyata anak udah terlanjur mengambil sampah atau sesuatu hal lain yang kotor. Padahal kita memang bermaksud untuk memungut gitu ya, untuk mengajarkan aktivitas memungut ternyata ini menjadi kebiasaan yang sampai memungut sampah pun dilakukan oleh anak. Tegur, tapi dengan sebuah pertanyaan agar mereka juga berpikir bahwa sampah dipungut boleh, tapi setelah itu harus membersihkan diri, jadi menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti itu. Nah, kemudian ada kegiatan tahap mengunting berikutnya, seperti merobek dan meremas. Merobek bagi kita, orang dewasa, dan meremas juga mungkin sebuah hal yang sangat, remeh sekali ya. Hal sederhana, semua anak juga mampu. Cuman perlu kita amati sebenarnya. Jika dibandingkan nih, di usia saya di era tahun 81-an, kelahiran 80-an itu, dibandingkan dengan anak era sekarang, sepertinya kegiatan merobek dan meremas itu agak mengalami sebuah, kalau dikatakan kemunduran, harapannya sih tidak mundur ya Bunda. Cuma anak zaman sekarang ketika merobek dan meremas itu tidak lentur seperti anak-anak era 80-an yang saya dulu itu gitu. Jadi anak usia dini, usia TK ketika diminta untuk merobek atau meremas itu terkadang masih terlihat kekakuan. Bisa jadi ini terjadi karena proses mengguntingnya yang belum tepat. Seperti tadi memungut benda kecilnya itu mereka belum terlatih. Sedangkan anak-anak di era 80-an bisa jadi seperti yang saya alami sendiri, hal-hal motorik halus dan motorik kasar itu sangat terasa sekali pada zaman saya ya Bunda. Mungkin sahabat luar biasa Insan Edukasi dan Classmate ada nih yang era 80-an kelahirannya nih. Mungkin bisa memberikan pengalamannya juga ya. Kegiatan motorik halus pada era 80-an sepertinya sangat begitu menyenangkan dan orang tua tidak terlalu khawatir. Berbeda sekali dengan zaman sekarang. Banyak sekali anak-anak yang ketika merobek, meremas, tiba-tiba mengalami kekakuan. Walaupun itu hanya merobek garis lurus, merobek sembarang, tetapi perlu dibantu, begitu. Kemudian tahap menggunting yang ketiga, yaitu menggunting sekitar pinggiran kertas. Sekitar pinggiran kertas ini menggunting secara bebas aja ya Bunda ya, Yanda. Menggunting secara bebas. Begitu. Tahap berikutnya yaitu menggunting dengan sepenuh bukaan. Ini saatnya anak mengenal gunting. Mengenal bagaimana posisi tangan, jari-jarinya, kemudian mengenal bagaimana membuka dan menutup gunting agar lebih nyaman dipakai. Kemudian pada tahap selanjutnya, tahap menggunting yang kelima yaitu membuka dan menggunting terus-menerus sepanjang kertas.
Ini biasanya sudah dilakukan oleh anak-anak yang posisi menggunting, posisi jari tangannya sudah tepat memegang guntingnya. Untuk tahap menggunting selanjutnya yaitu tahap menggunting bentuk tetapi tidak pada garis. Iya. Kemudian yang kedelapan, menggunting pada garis tebal dengan terkendali. Ini udah expert ini anak-anak yang seperti ini. Nah, pada tahap menggunting berikutnya yaitu menggunting bermacam-macam bentuk. Bermacam-macam bentuk bisa segitiga, lingkaran, kemudian persegi, persegi panjang. Di saat menggunting dengan bermacam-macam bentuk tadi, kita selalu kaitkan dengan proses saintifik ya Bun ya, bahwa bentuk lingkaran, saintifik dan segala kotak atau persegi itu contoh konkretnya apa di dunia anak-anak tersebut, di rumah atau di sekolah, adakah benda yang berbentuk seperti itu. Kemudian ketika sudah mahir, maka lanjutkan anak untuk menggunting zigzag, kotak, oval, lengkungan ini ya maksudnya ya, dan bentuk kompleks lainnya. Nah, Bunda Yanda, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate, kegiatan-kegiatan ini, baik pra menggunting sampai kemudian menggunting bermacam-macam bentuk, ini merupakan hal yang bisa dilakukan pada anak dengan tahapan awal tadi. Ketika tahapan awal pra menggunting seperti memungut benda kecil, meremas, dan lain-lainnya itu belum signifikan, maka itu harus kita perkuat dulu. Perbanyaklah memungut benda. Anak-anak zaman sekarang itu kita ajak ya, kita ajak untuk memungut benda kecil. Bisa jadi ketika anak-anak tersebut memungut benda kecil, ada sebuah pengalaman baru, bahwa benda kecil itu ketika dipungut ada yang mudah dan ada yang tidak. Ini bisa kita ajak lagi anak-anak untuk saling bertanya jawab, berdialog kembali gitu ya. Saling menanggapi temannya ketika ada yang berkomentar bahwa memungut benda manik-manik ini susah loh, seperti itu. Kemudian tahap meremas atau merobek itu tidak hanya pada kertas. Meremas bisa pada plastik es yang lembut tentunya, atau pada kain lembut, kainnya lembut. Bisa juga seperti ini ya Bun, kain-kainnya diremas-remas seperti itu. Kemudian kain flanel juga bisa dijadikan latihan awal pra menggunting. Kemudian benang wol bisa juga untuk kegiatan meremas, kertas yang tipis, kertas koran, atau mainan dari pabrik yang memang spesialisasinya, memang spesifikasinya untuk tujuan kegiatan meremas ini. Nah, Bunda Yanda sekalian, insan edukasi, sahabat luar biasa dan classmate, terkait dengan kegiatan menggunting ini, ketika menggunting bebas, menggunting lurus, ataupun meningkat ke menggunting garis lengkung, ini sangat tepat sekali di stimulus terus-menerus agar kegiatan menulis pada usia sekolah lanjutan lebih maksimal. Seperti itu Bunda. Oke. Terima kasih, mungkin itu saja Bunda Lina paparan saya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate. Semoga bermanfaat ini. Kita tunggu pertanyaan untuk Bu Nur Fitri nanti ya Bu. Kita undang dulu Pak Herdi ya. Baik, sahabat luar biasa, kita akan undang
narasumber kedua ya, narasumber hebat kedua yaitu Pak Herdi Supono. Halo Pak Herdi, kita undang Pak Herdi. Ya, sambil menunggu Pak Herdi, sahabat luar biasa bisa menuliskan pertanyaan ya untuk Ibu Nur Fitri, silakan. Pasti sudah banyak pertanyaan nih yang akan ditanyakan. Halo Pak Herdi. Selamat siang Pak Herdi. Baik. Ibu Leli bisa ditampilkan kembali Ibu Nur ya, karena mungkin Pak Herdi masih ada masalah. Ya, oke. Baik. Bu Nur Fitri, menarik sekali ya tadi bahasanya mengenai bagaimana melatih motorik halus dengan menggunakan gunting atau aktivitas yang menggunakan gunting ya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah aktivitas menggunakan gunting ini untuk menyiapkan anak menulis ya, untuk keterampilan menulis ke depan sebenarnya ya Bu Nur Fitri ya. Iya betul Bunda. Baik, ini ada pertanyaan, sambil nunggu pertanyaan dari sahabat luar biasa, ada pertanyaan dari saya nih. Bu Nur Fitri, saya punya pengalaman dulu waktu anak-anak saya masih kecil, sekarang sih sudah dewasa ya. Itu anak-anak saya itu walaupun sudah dilatih menggunakan gunting dan tapi mereka itu tetap penasaran. Rambut sendiri, itu dua-duanya tuh. Menggunting spray gitu, menggunting gorden, itu tetap penasaran itu. Pasti sahabat luar biasa punya pengalaman yang sama nih dengan saya ya. Nah, itu untuk mengatasi dorongan anak menggunakan gunting, karena mereka sangat penasaran ya. Ada tantangan kayaknya dengan gunting ini ya. Oke, sebentar ditunda dulu ya Bu Nur. Pak Herdi sudah muncul nih. Halo Pak Herdi. Ya. Halo Pak Herdi. Bisa dengar suara saya Pak Herdi? Nah, sahabat luar biasa, ini pembicara hebat kedua ini Pak Herdi ya, tapi belum ada suaranya. Halo Pak Herdi. Baik, saya lanjutkan ya, karena Pak Herdi belum bisa keluar suaranya. Nah, itu kan gunting itu ada tantangan tersendiri bagi anak-anak itu ya. Nah, itu untuk mengendalikan dorongan anak menggunakan gunting seperti itu ya. Pasti semua punya pengalaman yang sama atau serupa ya. Gunting rambut sendiri, gunting spray, gunting gorden. Bagaimana Bu Nur itu? Bagi bunda-bunda di rumah dan janda nih. Bagi sahabat iya. Iya, betul sekali Bu Lina. Saya juga pengalaman pribadi seperti itu Bunda. Tiba-tiba saya agak lost pengawasan gitu ya. Tahu-tahu anak saya, loh kok sudah menggunting poninya sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi antara pengen marah, kemudian aduh, ini sebenarnya ketika ada kejadian seperti itu ya Bunda Lina ya. Sebenarnya saat yang baik kepada anak untuk mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal mana yang harus kita tidak perlu lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya termasuk bagian dari proses saintifik juga, bahwasanya anak-anak juga dari pengalaman biasanya itu nanti akan lebih membekas gitu ya Bun ya. Iya, bahwasanya Bu Atika juga punya pengalaman sama nih. Pengalaman saya rok seragam sekolah digunting siswa. Nih, Bu Atika tuh katanya rok seragam sekolah digunting siswa. Ada lagi yang gunting bola basket. Nah, ini karena gunting itu punya tantangan tersendiri ya. Iya betul. Ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan rasa ingin tahu anak. Memang itu karakter khas anak-anak. Jadi antara rasa ingin tahu, kemudian coba-coba seperti itu ya. Memang dari kitanya sendiri harus senantiasa sabar. Balik lagi memang harus selalu diberitahu, dan sebenarnya itu akan mendukung sekali proses high order thinking anak. Ketika anak menggunting rok atau rambut, spray atau mungkin uang, bisa jadi ya Bun ya. Ada juga yang seperti itu. Bisa dijadikan pembelajaran ke anak. Kita dialog, kita analogikan. Wah, kalau menggunting spray akibatnya seperti apa ya, begitu. Terus kemudian kalau menggunting uang akibatnya bagaimana nih? Uangnya bisa dipakai tidak untuk? Jangan langsung dimarahi ya Bu Nur ya. Iya, betul sekali. Walaupun sebenarnya manusiawi juga sih kita marah gitu ya, boleh kaget ya. Rambut anak habis. Iya. Cuman balik lagi pintar-pintarnya kita mungkin untuk menutupi ekspresi kekagetan kita gitu ya. Jadi ketika kaget gitu ya
marah boleh sedikit, tapi kita lebih perbanyak lagi hal-hal yang memacu mereka untuk berpikir tingkat tinggi seperti itu. Dialog ya, harus ada dialog ya, betul. Oke. Betul. Ya. Oke, ini udah mulai banyak pertanyaan nih Bu Nur nih. Oke. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu Petronella Ujud nih ya. Dia bertanya mengenai tahapan menggunting. Tadi Bu Nur udah menjelaskan mengenai tahapan menggunting ya Bu Nur ya. Tapi sepertinya Bu Petronella ini mengajar di sekolah luar biasa ini ya. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui mungkin tidak semua anak memiliki otot jari yang kuat ya Bu Nur. Selain itu juga mungkin ada yang tidak lengkap jari dan sebagainya, atau ada masalah dengan jari ya karena sesuatu nih. Jadi apa yang harus dilakukan guru, tahapan-tahapan ini, kemudian selain tahapan mungkin juga modifikasi yang harus dilakukan dengan alat guntingnya itu sendiri nih Bu Nur Fitri, bagaimana? Iya, untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus biasanya kita bantu mereka untuk mengamati, memegang gitu ya guntingnya seperti itu. Jadi kita bisa memberi tahu kepada mereka bahwasanya oh gunting ini tajam seperti itu, sangat berbahaya seperti itu. Nah, tahapan mengguntingnya kita ajarkan pelan-pelan saja karena lebih baik kita fokus ke pra mengguntingnya itu, seperti kemampuan memungut benda-benda kecilnya seperti itu, kemampuan untuk meremas atau merobek seperti itu. Jadi memang harus bertahap dulu untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi tahap-tahap awal menggunting itu digunakan dulu, anak terbiasa baru menggunakan gunting. Mungkin juga harus ada modifikasi dari gunting itu sendiri ya Bu Nur ya? Perlu ada modifikasi. Iya betul, ada juga gunting, bentuk gunting seperti ini tapi di ujungnya itu seperti ada apa ya, bentuk bulat setengah lingkaran, di sini setengah lingkaran dan di atasnya setengah lingkaran. Jadi itu bukan untuk menggunting tapi untuk mengambil benda-benda dimasukkan ke lingkaran itu, seperti itu. Modifikasi awal mungkin seperti itu Bunda. Oke. Jadi di sini selain tahapan-tahapan tadi yang dijelaskan oleh Ibu Nur, juga perlu diperhatikan modifikasi dari gunting itu sendiri ya Bu Nur ya? Iya betul. Ya. Modifikasinya itu tidak sama bagi setiap anak ABK, tergantung ya masalah yang dihadapi atau yang tergantung jenis kebutuhan khususnya apa seperti itu. Ya. Jadi artinya guru harus kreatif memodifikasi juga ya Bu Nur ya, selain tahapan-tahapan tadi dilakukan, gurunya harus kreatif memodifikasi gunting ya. Halo Bu Nur? Iya. Bu Nur? Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan. Tadi menarik sekali ya, bahwa setelah anak-anak diajak melakukan aktivitas menggunakan gunting, Bu Nur tadi membahas bahwa harus dilakukan evaluasi ya Bu Nur, atau tadi Bu Nur menyebutnya assessment ya. Baik, kita tunggu Bu Nur, masih belum muncul. Bu Leli bisa ditampilkan Ibu Nur Fitri sekaligus ya, kita akan diskusi. Baik. Ini Bu, untuk Ibu Nur nih, untuk Ibu Nur sekarang ada pertanyaan nih Bu Nur. Nah ini kalau untuk melatih anak-anak dengan tangan kid, untuk Bu Nur dulu Pak Herdi. Bagaimana melatih anak menggunting untuk anak yang kidal? Katanya pertanyaan dari Ibu Emilia Aja. Untuk anak kidal, bagaimana melatih menggunting untuk anak kidal? Apakah berbeda dengan melatih anak-anak yang biasa? Bagaimana nih Bu Nur? Baik Bunda, terima kasih atas pertanyaannya tadi, sangat menarik sekali ya Bunda ya. Sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate, untuk anak kidal, kembali lagi kita perkuat lagi di pra menggunting tadi. Ketika pra menggunting itu sudah bagus, sudah optimal, maka kita coba alihkan anak tersebut untuk memakai tangan kanan. Dibiasakan untuk tangan kanan. Sebaiknya memang menggunakan pakai tangan kanan. Jika tetap dia lebih nyaman dengan tangan kiri, tidak mengapa sih sebenarnya Bunda. Seperti itu. Oke. Jadi tahapan-tahapan yang tadi disampaikan itu tetap dilakukan
walaupun menggunakan Iya, tangan betul. kiri ya. Oke. Yang Nah, kita berikan untuk ketika Ibu anak Nur sekarang, mengerjakan halo Bu satu Nur. dua lipatan. Halo Bu Lina. Biasa, oke. Iya. Sekarang pertanyaan untuk Ibu Nur ya, Bu Nur. Bu Nur, keterampilan menggunting itu bukan keterampilan sepele ya, Bu Nur ya. Betul. Karena keterampilan itu akan dipakai terus di dalam kehidupan sehari-hari ya, kita semua, anak-anak juga ya. Nah, tapi ada nih orang tua yang menggunakan gunting, Bu Nur. Tadi ada pertanyaan nih dari sahabat luar biasa. Anaknya itu dilarang menggunakan gunting karena bahaya itu katanya. Ini bagaimana ini menyadarkan bunda-bunda ini, Bu Nur? Melipat juga perlu gunting ya, Pak Erdi ya. Menggunting juga diperlukan, ketika melipat diperlukan gunting juga. Bagaimana nih Bu Nur nih untuk menenangkan bunda-bunda nih? Iya, untuk menenangkan bunda-bunda semua, kita pastinya tadi sudah memperoleh dan mengetahui bersama bahwasannya manfaat dari menggunting itu luar biasa, sehingga motivasinya dari manfaat menggunting itu, Bu Lina. Jadi kita akan apa ya, dengan senang hati membiarkan anak dengan pengawasan untuk memegang gunting, begitu. Jadi kita lihat manfaatnya yang luar biasa, maka kita akan dengan senang hati mendampingi mereka untuk menggunting. Makin cepat anak terampil menggunakan gunting itu makin aman ya buat anak ya, Bu Nur ya. Iya betul, daripada anak dibiarkan tidak punya kemampuan menggunting sama sekali, malah justru berbahaya sekali itu. Betul. Seperti itu. Oke. Harus berani bundanya juga ya, Bu Nur ya. Oke, ini pertanyaan untuk Pak Herdi dan Bu Nur nih. Ini dari Ibu, ini bagus nih pertanyaannya, dari Ibu Ami Fauziah nih. Bagaimana cara memotivasi anak agar mau mengikuti kegiatan menggunting dan melipat? Karena anak selalu mendahulukan kata tidak bisa. Ini bagaimana nih? Siapa? Pak Herdi dulu, mau Bu Nur dulu? Bu Nur dulu deh. Nanti Pak Herdi. Oke. Pertanyaannya menarik sekali. Iya, ini memang sering terjadi pada anak usia dini ketika di kelas akan ada kegiatan motorik halus, baik menggunting maupun melipat, tiba-tiba mereka ada yang mengatakan tidak bisa. Nah, ini sebenarnya cara yang tepat sekali bagi kita untuk mengajak mereka dalam lingkup nilai agama dan moral. Jadi ketika tidak bisa, kita ajarkan kepada mereka, ayo nak, kita harus meminta kepada Tuhan untuk dimudahkan, seperti itu. Dan sebelumnya tentunya ya Bu Lina ya, kita ceritakan dulu kepada anak dengan metode tanya jawab tadi, bahwasanya kegiatan menggunting ini banyak sekali manfaatnya. Dan ketika mereka tetap ada yang mengeluh, kita ajarkan seperti tadi, meminta pertolongan teman, memohon kepada Allah semoga dimudahkan ketika melakukan kegiatan. Jadi seperti yang Pak Herdi bilang tadi, bahwasannya kegiatan motorik halus ini selain diproses saintifik juga bisa, juga masuk untuk segala lingkup perkembangan anak, baik sosial, emosi, nilai agama, moral. Ketika mendapat kesulitan tadi kita arahkan untuk apa ya, memohon kepada Allah dan meminta bantuan kepada teman, seperti itu. Bahasa juga bisa terfasilitasi dari kegiatan menggunting ini, begitu Bunda Lina. Dan tadi dialog ya, dialog ketika anak berproses melakukan aktivitas menggunting itu tadi penting ya, kata Bu Nur ya. Dan ketika proses atau aktivitas menggunting dan melipat itu sendiri itu kan bisa sekaligus melakukan assessment ya Pak Herdi dan Bu Nur ya, bahwa sekaligus kita mengobservasi ya, ada apa dengan anak ya, apakah ada perkembangan yang perlu diperhatikan yang mungkin terhambat dan sebagainya ya Pak Herdi. Bagaimana menurut Pak Herdi? Benar, Bu. Jadi ketika proses melipat itu kita bisa mengetahui apa motorik halusnya seperti apa. Jadi ketika dia melipatnya belum kuat, belum tajam, berarti dia motorik halusnya dia belum berkembang dengan baik. Dia masih perlu bimbingan untuk dibantu. Nah, itu dari sini. Jadi anak dibantu untuk melatih menekan. Asal saja, asal menekan gini. Nanti dia akan motoriknya akan berkembang dengan berkembang dengan baik. Kemudian yang tadi, bagaimana ketika anak
mengatakan tidak bisa sebelum memulai. Nah, kalau saya mengatakan, ayo kita coba dulu ya, berarti bantu. Nah, ketika sudah selesai, tuh bisa kan? Nah, dengan itu anak akan termotivasi bahwa oh dia bisa, dia hanya butuh bimbingan. Mungkin anak di sana kurang percaya diri ya. Jadi dengan pujian dan kita bantu, insya Allah anak akan tumbuh. Nah ini masalahnya begini nih, anak-anak biasanya kan ingin punya kecepatan yang sama ya, ketika menggunting, ketika melipat. Nah ketika ada anak yang lambat menggunting atau melipat, anak-anak lain itu membandingkan ya, kamu lama, kamu nggak selesai, kamu nggak bisa. Nah ini membuat anak yang lambat ini pasti menjadi down ya, menjadi sedih ya. Nah ini apa yang harus dilakukan guru agar sikap anak-anak lain itu memotivasi, itu bagaimana caranya Pak Herdi, Bu Nur? Karena anak yang lambat melakukannya pasti akan sedih ya dengan apa yang dia lakukan karena lambat menyelesaikan ya. Apalagi teman-temannya menggoda, kamu lama kerjanya gitu misalnya ya. Apa nih tugas guru agar anak lain itu memotivasi juga, bagaimana Bu Nur? Pak Herdi, Bu Nur dulu deh. Iya, memang kejadian seperti itu sering sekali dan bisa terlihat ya ketika anak dianggap lambat dan lain sebagainya, itu terlihat bahwa anak tersebut jadi down seperti itu. Tapi pintar-pintarnya kita sebagai guru untuk mengajak anak-anak yang lain agar menyadari bahwasannya karena perlu mengetahui kenapa temannya ada yang lambat, ada yang bisa dibantu atau tidak. Jadi setiap hal yang terjadi di kelas itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah komunikasi. Iya, bisa jadi bahan pelajaran. Iya, betul. Bisa jadi materi pelajaran yang bisa menambah insight bagi anak-anak seperti itu. Oh, ternyata ada ya anak yang temannya yang tidak bisa, kita bisa memberitahukan ke anak-anak seperti itu. Keren Bu Nur Fitri. Bagaimana menurut Pak Herdi? Bagaimana cara memotivasi anak lain? Mereka kan gini, bahwa emang setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya ya. Nah jadi emang kalau ada yang seperti itu emang kita perlu menjelaskan bahwa ini bukan tidak bisa, tapi ini baru belajar. Nah, semua pasti proses butuh belajar kan gitu, penjelasannya ke anak-anak bahwa si A bukan nggak bisa, tapi si A baru belajar, yuk kita bantu misalnya. Jadi mengajak temannya bisa juga membantu si anak yang tidak bisa ini. Jadi baik. Jadi anak-anak lain harus diajak komunikasi ya Pak Herdi, supaya kesempatan masing-masing itu tidak sama ya Pak Herdi ya. Baik. Iya. Baik. Jadi ketika temannya ini membantu anak yang kesulitan, itu juga akan anak belajar simpati, belajar menolong kepada temannya. Jadi anak yang lain yang sudah duluan selesai justru harus membantu anak lain yang belum selesai ya. Iya betul Bunda. Iya, itu juga bagus ya, poin yang bagus. Oke. Wah Bu Nur, Pak Herdi, menarik sekali ya pembahasan kita tentang menggunting dan origami ini ya. Sahabat luar biasa bisa melihat bahwa origami bisa menjadi profesi nih bagi Pak Herdi ya. Ini origami ini sesuatu yang serius ya, bagi anak juga bisa terinspirasi ternyata ya. Baik, sayang sekali ya waktu kita terbatas nih Pak Herdi, Bu Nur ya. Untuk menutup acara ini saya minta Bu Nur dan Pak Herdi ngasih tips nih untuk sahabat luar biasa nih bagi anak-anaknya, bagi muridnya, bahwa menggunting, melipat ini penting. Bagaimana tipsnya nih supaya mereka termotivasi? Silakan Bu Nur. Baik, apapun kelebihan dan kekurangan anak kita, walaupun mereka melakukan kesalahan-kesalahan sampai menggunting spray mungkin ya Bu, atau mungkin menggunting rambut dan lain-lain, sebenarnya iya, itu aktivitas-aktivitas sederhana yang mereka juga membutuhkan trial dan error dan pemahaman, sehingga kita memberi sebagai orang dewasa, orang yang lebih dewasa itu memberikan insight yang baik kepada mereka, bagaimana harus bersikap yang lebih baik lagi ketika mereka melakukan kesalahan.
Ada satu hal yang saya tekankan di sini bahwa aktivitas-aktivitas sederhana yang terkadang kita anggap remeh itu justru memiliki nilai yang penting bagi mereka. Jadi apa ya Bu, very simple tapi sangat so precious buat anak-anak. Mungkin itu. Terima kasih Bu Nur, keren sekali. Pak Herdi, silahkan tipsnya untuk sahabat luar biasa. Belajar itu dari yang simple, kemudian kita menuju ke yang lebih kompleks. Jadi kalau kita mau belajar origami, belajarlah dari yang mudah-mudah dulu. Nanti kalau yang kalau kita sudah banyak belajar dari yang mudah, baru kita melangkah ke yang lebih kompleks, karena setiap langkah itu ada tahap-tahapnya. Jadi kalau menurut saya, origami ini bisa dijadikan hobi sekaligus bisa menjadi satu prestasi bagi orang-orang tertentu yang mampu ketika kita bisa mengoptimalkan origami, kita bisa menjadi prestasi bagi kita. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Fitri Agustin, Pak Herdi Supono yang sudah mau berbagi di acara Dari Guru untuk Negeri ya. Bu Nur dan Pak Herdi benar-benar sudah menginspirasi ya, dan kan profesinya dan berkreasi ya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di acara yang lain. Sampai berjumpa kembali. Silakan kalau ingin say goodbye kepada sahabat luar biasa, silakan. Nah, baik, terima kasih Bu Nur, Pak Herdi, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum.